Nah, jadi budaya alam Minangkabau itu bisa kita integrasikan atau kita masukkan dalam pembelajaran seni budaya ya. Seni budaya atau prakarya. Misalnya di prakarya mungkin ada kerajinan khas Minang ya atau ada masakan khas Minang, itu bisa bisa ditembangkan di sana. Atau di seni budaya ada kesenian atau tradisi. Nah, boleh tentu yang melaksanakannya guru bidang studi seni budaya dan prakarya sesuai dengan keahliannya masing-masing. Nah, kemudian saudara sekalian, ini juga ada keterangannya seperti yang Pak sampaikan tadi. Jadi seni budaya dapat memuat bahasa daerah ya. Sekiranya muatan lokalnya belum disetujui, seperti kita budaya alam Minangkabau. Nah, jadi boleh diintegrasikan di dalam pelajaran seni budaya atau prakarya. Kemudian juga ada intrakurikuler ya. Intrakurikuler yang paling wajib wajib itu adalah pramuka ya. Jadi ini ada pramuka. Nah, pramuka itu wajib ya. Maka dari itu Bapak mengingatkan kepada saudara sekiranya mungkin di kampus kita tidak ada mata kuliah yang menunjang pramuka atau eskul ataupun kegiatan non SKS lainnya yang berbentuk kepramukaan, barangkali saudara juga bisa mengikuti kegiatan kemahasiswaan yang berhubungan dengan pramuka atau setidaknya saudara pelajari pengetahuan tentang pramuka. Kemudian bentuk intrakurikuler yang lainnya adalah UKS dan PMR ya. Kemudian juga ada kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini pramuka terutama ya, UKS Palang Merah Remaja sesuai dengan intrakurikuler tadi dan ekstrakurikuler lainnya tergantung satuan pendidikan sekolah tempat saudara nanti mau ekstrakurikuler apa yang mau dikembangkan untuk mendukung kegiatan kurikuler di sekolahnya. Kemudian ini penjelasan mengenai kelompok mata pelajaran seperti yang Pak sampaikan tadi, ada A, ada B. Yang A itu adalah kontennya dikembangkan oleh pusat, sedangkan B juga ditetapkan oleh pusat, tetapi dilengkapi dengan konten lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Nah, kemudian saudara juga harus dalam standar isi akan memahami berikutnya adalah beban belajar. Nah, ini bagian terpenting. Apa gunanya? Nah, nanti saudara di sekolah, ini biasanya setiap awal tahun ajaran baru, maka sekolah akan melakukan apa yang disebut dengan lokakarya. Lokakarya itu adalah pembuatan program ya, program kerja kita selaku guru 1 tahun ke depan ya. Program kerja itu bisa berbentuk program tahunan, prota, program semester, prosem atau promes. Kemudian nanti ada kalender pendidikan, ya. Kemudian ada RPP dan lainnya. Nah, itu akan saudara kerjakan, diskusikan di dalam kelompok sejawat ya. Nanti di sekolah itu disebut dengan KKG. KKG itu adalah kelompok kerja guru mata pelajaran. Jadi saudara berdiskusi di sana. Nah, untuk lebih lengkapnya bagaimana program tahunan, program semester, setelah ini materinya kita bahas kembali. Di sini Bapak mau memaparkan saja bahwasanya di bagian terpenting untuk membuat program tahunan dan program semester. Saudara sekalian, nah dalam beban belajar itu seperti yang dipaparkan di atas tadi, ya untuk kita IPA ya, SMP itu masih IPA karena kita masih di SMP itu sains. IPA tidak ada fisika, biologi, kimianya, tapi tergabung dalam bentuk mata pelajaran sains ya. Nah, jadi jumlah jamnya adalah 5 jam 1 minggu ya. 7, 8, 9 sama 5 jam.
Biasanya pembagiannya oleh wakil kurikulum ini 3 jam tatap muka di hari tertentu dan 2 jam sisanya tatap muka di hari yang lain. Jadi 1 minggu itu 5 jam. Sedangkan per tingkatnya untuk 1 minggu itu adalah 38 jam. Baik kelas 7 maupun kelas 8 dan kelas 9 ini salah ya. Ini sebenarnya 38 juga. 38 jam 1 minggu. Nah, di mana durasinya untuk setiap 1 jam pelajaran atau 1 JP itu 40 menit. Jadi SMP itu hanya 40 menit. SMA nanti bisa pula saudara lihat ya, 40 menit itu tatap muka. Kemudian 1 semester kita diberi waktu 18 minggu dan paling banyak 20 minggu. Nah, ini kalau kita bawa ke kampus, kita di kampus kan cuma 16 kali pertemuan ya, jadi idealnya itu 16 minggu. Nah, kalau untuk sekolah menengah pertama atau MTS itu 18 minggu. Oke, 18 minggu, paling banyak tuh 20 minggu. Ini 18 minggu ini yang nanti saudara lakukan analisis, saudara bagi ya. 18 minggu itu idealnya ya. Nanti saudara lihat berapa KD-nya, saudara perkirakan lah sekian KD dengan 18 minggu. Nah, kemudian kita diberi toleransi 2 minggu nih. Ini ketoleransi nih ya, sampai 20 minggu. Kenapa? Nah, ini untuk jaga-jaga antisipasi. Misalnya saudara jadwalnya hari Selasa ya. Ternyata Selasa itu ada tanggal merah, tentu terganggu 1 minggu. Atau mungkin kebiasaan tradisi ada ujian bersama atau ujian MKKS. Maka biasanya kalau ujian semester, ujian mid itu 1 minggu itu tidak ada kegiatan belajar mengajar. Maka itu boleh saudara gunakan toleransi yang 2 minggu. Atau mungkin nanti di lapangan ada saja kegiatan sekolah lah, ulang tahun sekolah lah, atau 17 Agustusnya. Ini terutama di daerah ya. Untuk 17 Agustus tuh bisa 2 minggu. Bahkan 1 minggu menjelang itu sibuk dengan persiapan 17 Agustus. Biasanya proses PBM terganggu. Nah, maka 2 minggu ini bisa saudara gunakan. Nah, 18 minggu yang ideal ini itu sudah termasuk di sana kapan saudara melakukan evaluasi, ulangan harian, ujian blok, dan lainnya. Dan teristimewa untuk kelas 9, semester 2 tuh beda sedikit ya. Mereka cuma 14 minggu. Ya, maksimal 16 minggu. Kenapa? Karena ini masih pola yang lama, kita kelas 9 itu tetap melakukan ujian nasional ya. Nah, karena mereka melakukan ujian nasional, jadi waktunya lebih singkat ya. Dan materinya pun sangat sedikit ya untuk fisika, sains yang muatannya fisika itu kalau nggak salah 2 bab cuma ya, yaitunya magnet dan induksi elektromagnetik serta tata surya. Jadi mereka lebih singkat waktunya, di samping itu mereka juga banyak latihan, simulasi, TO-TO, dan lainnya untuk persiapan ujian nasional. Nah, jadi beban 1 tahun itu kalau 18 minggu, berarti 1 tahunnya adalah 36. Kalau 20 berarti 40 minggu. Ini maksimal 1 tahun kita tatap muka dengan siswa kita. Nah, berikutnya dalam standar isi itu adalah kompetensi dasar atau yang kita sebut dengan KD. Nah, saudara sekalian, kita di K13 sudah Pak sampaikan bahwasanya KD ini diikat oleh KI yang 4 itu. Nah, ini pemaparannya. KD sikap spiritual itu dalam rangka menjabarkan KI 1, KD sikap sosial itu menjabarkan KI 2, KD pengetahuan itu menjabarkan KI 3, sedangkan KD keterampilan itu KI 4. Nah, saudara sekalian, untuk singkat waktunya, ini tabel KD untuk SMP ya, mulai dari kelas 7, 8, dan 9. Nah, nanti kelas 7 saja Pak paparkan sedikit, bagaimana supaya saudara bisa melakukan analisis untuk materi berikutnya. Kita membuat program tahunan, program semester ya. Jadi kita hitung dulu KD ini berapa ya, kayak ini ya, 2, 3, ini kelas 7 ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27.